perubahan, tetapi ujung-ujungnya bukannya perubahan untuk menaikkan ADD, tapi malah menurunkan ADD. Ini kan bagian daripada sistem yang kemudian seolah-olah menskreditkan semua teman-teman pemerintah desa, ya. Dan oleh karena itu kami hadir di sini. Kami tidak punya kepentingan-kepentingan lain yang kemudian di luar daripada kepentingan yang bersifatnya pemerintahan desa, yang kemudian pada hari ini kami sebagai teman-teman kepala desa, perangkat desa juga yang secara langsung dimaki oleh seluruh masyarakat desa kami masing-masing karena kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak pro terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, di mana pada hari ini kami melaksanakan roda pemerintahan itu tidak bisa. ATK dipotong, kemudian gaji RT dan RW tidak bisa kami anggarkan, operasional kami tidak bisa anggarkan, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa berjalan dalam pemerintahan kita ketika kemudian hak pemerintah desa ini tidak bisa benar-benar diuji petik secara kebutuhan di pemerintah desa masing-masing. Ya, oleh karena itu kawan-kawan itu sekalian, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 dan 14 tentang desa, bahwa tentang kemenangan berskala desa, bahwa pemerintah desa merupakan sebuah pemerintahan. Ya, kita ini bukanlah sebuah jabatan politik yang kemudian diintervensi oleh siapapun. Benar tidak kawan-kawan? Ya, bahwa pada hari ini kita menyampaikan aspirasi secara moral, ya, berdasarkan kendala yang kita butuhkan di masing-masing desa. Secara regulasi dan ketentuan yang seharusnya hari ini kita sudah melakukan penetapan APBDes di masing-masing desa. Tetapi kendala kita adalah bagaimana kita melakukan penetapan APBDes ketika kemudian alokasi dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa. Ya, ada satu hal yang kemudian kita pertanyakan pada hari ini secara terbuka. Bagaimana kemudian pemerintah daerah menjelaskan kepada kami semua, kepada pemerintah desa terkait dengan PP nomor 43 tahun 2014, di mana secara regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ADD di masing-masing desa minimal dianggarkan 10% dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai dari total DAU. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari penjelasan media Kabupaten Manggarai, bahwa Manggarai hari ini mengalami peningkatan DAU kurang lebih 43 miliar. Tapi di sisi lain terjadi rasionalisasi anggaran yang besar-besaran kepada pemerintah desa. Ada apa di balik ini? Silakan pemerintah Kabupaten Manggarai menjelaskan kepada kami dasar hukumnya seperti apa sehingga perubahan yang sangat luar biasa terjadi di pemerintah desa pada hari ini. Dan jujur, pemerintah desa tidak bisa menjalankan roda pemerintahannya ketika kemudian sampai dan pada hari ini belum ada perubahan-perubahan terkait dengan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan daripada masing-masing desa kami masing-masing. Saya coba menyampaikan kepada kita semua. Saya menyampaikan kepada kita semua dari sisi regulasi Bapak Ibu sekalian, dan nanti ini pernyataan sikap kita akan kita sampaikan secara resminya kepada Bapak Bupati Manggarai ataupun kepada Bapak Wakil Bupati Manggarai, di mana alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus DAK. Besaran alokasi dana desa ADD diatur dalam pasal 94 ayat 1. Diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 PP nomor 47 tahun 2015. Perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagaimana peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah kabupaten kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk ADD setiap tahunnya kawan-kawan sekalian. Benar atau tidak ini kawan-kawan sekalian? Benar. Merasakan hal ini sebelumnya? Benar tidak? benar. Saya mau tanya kawan-kawan sekalian, pernah tidak mengalami kesulitan seperti ini sebelumnya kawan-kawan sekalian? Benar. Untuk itu kami mohon penjelasan sedetail-detail mungkin alasan dari sisi regulasi, ketentuan peraturan perundang-undang mana yang akan merubah segala bentuk kebijakan-kebijakan ADD yang terjadi pada hari ini.
Oleh karena itu bapak-bapak sekalian yang menggunakan baju dinas ini, silakan berkoordinasi dengan bapak Wakil Bupati Manggarai, Bapak Bupati untuk bisa bertemu kami secara terbuka di sini atau seperti apa. Intinya bahwa aspirasi kami hari ini kami sampaikan secara terbuka, tidak mau secara tertutup. Jangan sampai kami sebagai pemerintah desa nanti dipersalahkan, ya. Oke, kawan-kawan sekalian sepakat ini ya? Secara terbuka. Jangan pernah takut kawan-kawanku sekalian. Jangan pernah ragu. Ingat bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi kita. Jangan pernah takut kita besok-besok diintervensi oleh orang-orang yang tertentu. Tidak perlu takut. Pemerintah desa hari ini bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah Kabupaten Manggarai untuk kemudian sama-sama kita membangun daerah ini. Membangun daerah Kabupaten Manggarai, membangun Indonesia, tentunya dasarnya adalah dari desa, kawan-kawan sekalian. Benar atau tidak ini? Benar. Ketika RT dan RW kita tidak berikan insentif, ketika Linmas tidak kita berikan insentif, bagaimana pemerintah desa melaksanakan roda pemerintahannya? Ya. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan pemerintahannya? Bayangkan ketika daerah Kabupaten Manggarai tidak memberikan gaji bapak-bapak yang ada hari ini, PPP yang hari ini. Bagaimana Kabupaten Manggarai berjalan? Ketika pemerintah daerah Kabupaten Manggarai tidak memberikan gaji kepada staf-stafnya, bagaimana roda pemerintahan Kabupaten Manggarai berjalan? Begitu juga demikian terkait dengan di pemerintahan desa kami masing-masing. Benar atau tidak ini kawan-kawan? Ya, seperti itu. Tidak perlu takut kawan-kawanku sekalian, jabatan jangan menjadi taruhan. Ketika kemudian apa yang kami sampaikan hari ini merupakan sebuah analisis tertentu. Ingat bahwa hari ini kita melakukan aksi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kita melakukan aksi bagian dari para respon secara spontanitas terkait dengan kebijakan-kebijakan pada hari ini. Ya. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua ya untuk kemudian tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Bapak Bupati Manggarai, Bapak Wakil Bupati Manggarai adalah orang tua kita yang kemudian secara sistem koordinasi kita secara pemerintahan. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan, apakah kami harus masuk langsung kepada di dalam kantor bupati ini, bapak-bapak sekalian, ataukah bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati Manggarai menemui kami di sini, bapak-bapak yang berada di depan pintu, seperti apa koordinasinya? Masih koordinasi? Oke, baik, silakan. Ya, sekali lagi kawan-kawanku sekalian, tidak perlu loyo, ya, tidak perlu loyo kita sampaikan pada hari ini. Saya tidak perlu loyo, kawan-kawan. Ya, tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut besok-besok kita diintervensi, tidak perlu. Ingat bahwa sekarang dunia sudah maju, ya, setiap orang punya hak dan punya kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, ya, jabatan menjadi taruhan ketika kemudian sebuah keadilan itu tidak berpihak kepada kita semua. Sepakat tidak ini kawan-kawan sekalian? Saya berharap teman-teman untuk kemudian pada hari ini kita satu titik koordinasi yang kemudian tidak melakukan sebuah hal-hal terprovokasi di luar daripada tujuan kita, ya. Dan saya sampaikan pada hari ini tujuan kita hadir di sini bukanlah tujuan-tujuan yang bersifatnya politis, tapi merupakan sebuah tujuan yang bersifatnya moralitas. Ya, baik, terima kasih. Baik, baik, teman-teman, selamat pagi. Kita coba atas, kita nanti diskusi. Kita akan mari cerita siap. Kita sampaikan. Semua, mari. Semua, terima kasih sudah. Yang diwajib.